Sudah memasuki hari ketujuh pencarian korban robohnya musola Ponpes Al-Kozini di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Minggu 5 Oktober. Tim SAR kembali menemukan sebanyak 11 jenazah baru dari reruntuhan bangunan tersebut. Sejauh ini total ada 36 korban tewas yang berhasil ditemukan oleh tim gabungan. Menurut perhitungan awal, ada sebanyak 37 korban yang berhasil ditemukan, akan tetapi satu tubuh manusia yang ditemukan pada Sabtu 4 Oktober itu untuk sementara waktu tidak dihitung sebagai temuan baru karena tubuhnya belum lengkap. Kemudian diketahui masih ada sebanyak 27 korban lainnya yang hilang dan masih dilakukan pencarian oleh tim SAR. Berdasarkan akumulasi sementara, ada sebanyak 167 korban yang terdata atas peristiwa robohnya gedung 4 lantai itu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 140 orang dan satu potongan tubuh berhasil ditemukan. Berdasarkan rincian data, 104 orang ditemukan dalam kondisi selamat, terdiri dari satu yang telah kembali ke rumah tanpa perawatan, 8 masih menjalani perawatan, dan 95 yang sudah kembali melanjutkan perawatan. Kemudian 36 orang dilaporkan meninggal dengan satu bagian tubuh dievakuasi yang selanjutnya akan dilakukan proses identifikasi oleh tim Disaster Victim Identification. Hingga kini upaya pencarian masih terus dilakukan oleh tim gabungan Basarnas, TNI, Polri, BPBD, pemadam kebakaran, PMI, hingga relawan dan dukungan penuh pemerintah. Rekan-rekan media sekalian, seperti biasanya yang sudah kita lakukan hari-hari kemarin, setiap pukul 8 atau pukul 9 kita melaksanakan rapat terkait dengan robohnya bangunan di Pondok Pesantren di Sidoarjo ini. Alhamdulillah semalam sudah ditemukan 11 jenazah. Jadi total dari yang meninggal dunia adalah 36 orang. Ya, jadi total yang meninggal dunia 36 orang. Praktis yang diperkirakan masih di dalam reruntuhan itu ada 27 orang. Dari evakuasi ini yang dilakukan oleh Basarnas sudah sekitar 60%. Harapan kita, ini harapan kita ya, besok semuanya sudah rata dan kita bisa mengetahui kira-kira korban-korban yang ada di dalam reruntuhan tersebut. Rekan-rekan wartawan sekalian, saya di sini Mayor Jenderal TNI Budi Irawan, Deputi Penanganan Darat BNPB, didampingi oleh Dirop dari Basarnas, Laksamana Pertama Barmantio, dan PLT Kapusdalop BNPB, Bapak. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengungkap satu kendala dalam proses evakuasi korban ambruknya musola Ponpes Al-Kozini. Menurut keterangan Deputi Bidang Darurat BNPB yaitu Majen TNI Budi Irawan, pada Minggu 5 Oktober, ada satu beton yang harus dievakuasi secara hati-hati. Pasalnya beton yang menempel di sebelah kiri bangunan itu memiliki risiko menyebabkan gedung rusak bahkan runtuh. Oleh karena itu, BNPB menyebut akan membutuhkan bantuan dari pihak ITS untuk memberikan bimbingan agar pemotongan beton tidak menyebabkan kerusakan yang lebih parah. Direktur Operasional Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio juga menegaskan bahwa Basarnas itu akan melakukan upaya pembukaan jalur di kanan bangunan. Ia mengaku akan melakukan koordinasi dengan tenaga ahli untuk mengupayakan proses evakuasi tersebut. Adapun berdasarkan data sementara Tribuners dari BNPB, total ada sebanyak 36 korban jiwa dari runtuhnya musola Ponpes. Sementara itu 27 orang dilaporkan masih hilang dan dalam tahap pencarian. Menurut akumulasi sementara, ada sebanyak 167 korban yang terdata atas peristiwa robohnya gedung 4 lantai tersebut. Dari jumlah itu, sebanyak 140 orang dan satu potongan tubuh berhasil ditemukan. Berdasarkan rincian data, 104 orang ditemukan dalam kondisi selamat. Terdiri dari satu yang telah kembali ke rumah tanpa perawatan, 8 masih menjalani perawatan, dan 95 orang yang sudah kembali melanjutkan perawatan.
Kemudian 36 orang dilaporkan meninggal dengan satu bagian tubuh dievakuasi yang selanjutnya akan dilakukan proses identifikasi oleh tim Disaster Victim Identification. Jadi mungkin kita agak gereng itu memang kemarin sampai dengan jam 12 yang itu sempat nanya kok nggak ada hasil apa-apa, ada yang nanya gitu ini. Nah, tapi ternyata aduh mah gambarnya nggak kelihatan. Nah, setelah jalan yang tengah itu dibuka, lurus tembok itu. Nah itu di situ mulai kita buka itu ternyata mohon maaf itu bertumpuk. Jadi ada yang numpuk 3, ada yang tumpuk 2 di situ di lurus tadi itu. Itu lantai 1 ternyata. Karena sempat sebelumnya yang siang jam 13.03 ya, itu kita apa dapat 1, ada 2 gitu, satu gitu. Ternyata loh kok nggak lantai, ternyata bukan lantai. Nah, mungkin analisa saya, loh ini kok mungkin itu lantai 2 perkiraan kami, karena nggak langsung keramik. Nah, terus mungkin nempel itu anunya. Kita minta tolong pakai ini itu pemecah itu, breaker itu, nah, baru ketemu keramik. Nah setelah keramik ketemu itu, nah di situ baru ketemu numpuk 3, numpuk 2, sampai kayaknya lorong. Karena tadi itu ini kami breaker lagi mungkin yang itu karena tadi barusan kami lihat juga masih ada kayak saya nggak bisa nyebutkan apakah itu body bentuk atau body part, kita juga ya mudah-mudahan akan ada. Jadi lurus, makanya ini pagi ini di samping tadi malam, pagi ini kami akan teruskan yang lurus itu, kami bersihkan sampai yang kiri, yang sisi kanan. Dari kita ke kanan itu bersihkan. Nah, kami tidak berani bongkar yang kiri ini, mungkin nanti kami minta persetujuan mungkin dari Pak Muji sama PU, karena itu sebenarnya ada juga di bawahnya, itu ada 2 kalau nggak salah kemarin, nggak mau kita ambil tapi nempel di tembok. Kita mau bobok, ternyata kami takut bangunan sebelahnya ketarik. Yang kan nempel ada bangunan sebelah nih yang ini. Nah, itu ketarik ke sini karena bangunan itu sepertinya juga sudah miring. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.